Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah, salah satu amalan yang paling cepat mengantarkan kita untuk menjadi hamba yang dicintai Allah adalah dermawan dan suka berbuat baik. Dermawan itu tanda orang baik, dan orang baik disebut dalam Quran dengan muhsinun. Dan Allah mengatakan, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berinfaklah kamu di jalan Allah, jangan kamu masukkan atau letakkan tanganmu ke jurang kehancuran, kebinasaan. Berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang baik. Jadi tanda orang yang baik dalam ayat ini adalah wa anfiqu, dermawan. Dan orang yang dermawan ini dianggap Allah muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang muhsinin, yang suka berbuat baik. Infak, sedekah, zakat itu bahagian dari ciri seseorang yang dermawan. Sedekah itu berasal dari kata sidqun, artinya benar. Maka Abu Bakar itu dapat gelar Abu Bakar Siddiq, yang selalu membenarkan. Kalau kita hubungkan dengan keimanan, dengan agama, kenapa sedekah itu disebut sidqun? Diambil kata sedekah, benar. Ini pertanda bahwa orang yang rajin bersedekah, orang yang dermawan, itu pertanda bahwa dia membenarkan agama Allah, membenarkan janji-janji Allah. Ciri-ciri orang yang membenarkan agama Allah, janji Allah adalah rajin sedekah. Kenapa? Sebab kalau kita tidak mau bersedekah atau pelit atau kikir, tentu saja itu pertanda kuat kita tak percaya bahwa harta yang kita sedekahkan itu sebenarnya itulah harta kita nanti. Itulah harta kita yang sebenar-benarnya. Adapun harta yang kita makan, dia akan masuk ke comberan dengan berwarna-warni bermacam-macam, menjadi kotoran. Tetapi harta yang kita sedekahkan itulah harta kita. Memang itulah punya kita. Maka ketika kita tidak mau bersedekah, kikir, pelit, medit, sesungguhnya kita nggak percaya dengan hari akhirat, nggak percaya yang kita sedekahkan itu adalah harta kita. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis Nabi mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin dikutip Al-Ghazali, la yajtami'us suhha wal iman. Iman dan kekikiran itu tidak pernah bisa menyatu. Sebab orang yang kikir, yang gak percaya dengan hari akhirat, gak percaya sedekahnya itulah hartanya, gak percaya dengan balasan dari sedekahnya yang berlipat ganda Allah berikan. Itu kan rasionalnya begitu. Apalagi di bulan Ramadan. Nabi SAW dikabarkan Ibnu Abbas, karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Nabi SAW itu termasuk orang yang paling dermawan. Bahkan di bulan Ramadan, ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Beliau itu sangat-sangat pemurah, dermawan, lebih dermawan. Seperti dermawannya itu seperti angin yang berhembus. Siapa yang minta ngasih? Ya Allah.
diselidiki Bapak Ibu, ada namanya tabi'in, disebut nami tabi'in. Khairat tabi'in Uwais Al-Qarni. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais. Hadis Sahih Muslim. Ini diakui. Kenapa enggak yang lain disebut yang terbaik? Kenapa Uwais Al-Qarni? Ternyata Uwais Al-Qarni ini manusia langit, dikenal di langit walaupun di bumi tidak terkenal. Nah, diteliti amalannya, yang kelihatan orang ramai dia berbakti kepada orang tua. Ya, ini amalan pokoknya. Kemudian diteliti lagi oleh ulama yang tinggal di Baghdad, yang dekat dengan Yaman. Dulu daerah Yaman itu termasuk berdekatan dengan Iran, Yaman. Ya, dia masuk daerah apa istilahnya itu. Jadi ketika diteliti, ternyata Uwais Al-Qarni ini amalannya adalah sangat dermawan. Dia nggak mau tidur, nggak bisa tidur kalau uang di tangannya nggak habis. Nah, ini luar biasa. Nggak sanggup kita ngamalkannya nih Bapak Ibu. Jadi ketika ditanya, kamu kenapa nggak bisa tidur kalau masih megang uang? Aku takut kalau aku masih megang uang, nanti ada orang nggak makan di sekelilingku, lalu aku ditanya Allah, kenapa kau punya uang? Itu saudaramu nggak makan, kenapa nggak kau beri? Maka dia nggak bisa tidur. Jadi setiap hari, setiap malam, dia mesti habiskan uangnya, dia sedekahkan. Kalau nggak habis, nggak bisa tidur dia. Nah, itulah orang yang ternyata mendapat gelar wali kutub. Di dunia spiritual Islam dia dikenal wali kutub, kutub Rabbani, ya, pemimpin para wali. Maqam ruhaninya tinggi. Sampai-sampai Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib pun disuruh Nabi berdoa, minta doa. Kejumpa nanti Uwais Al-Qarni, minta doa supaya diampuni Allah dosa kalian. Minta. Bayangkan, kurang hebat apa Umar bin Khattab? Kurang alim apa Ali bin Abi Thalib? Tapi masih disuruh minta keberkahan doa dari Uwais Al-Qarni. Dan salah satu amalannya itu dermawan. Dan ini luar biasa. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka orang-orang yang bersedekah, mentraktir atau memberi berbuka orang yang puasa, dia akan dibebaskan dari neraka, diampuni dosanya kata Nabi. Bahkan dia dapat pahala dari orang yang dia kasih buka puasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang puasa. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan dia mensahihkannya. Di bulan Ramadan ini apalagi, semua amalan-amalan sunnah kita diangkat pahalanya menjadi wajib, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia sedekah itu bisa menghapus dosa kata Nabi. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'un nar. Bagaimana caranya? Mirip seperti api itu dipadamkan, ya. Api itu dipadamkan oleh air. Jadi bagaimana dosa kita banyaknya dengan sedekah itu seperti kita nyiram api pakai air. Maka tidak salah ketika sebahagian hadis juga mengatakan, Nabi juga mengatakan doa itu, sedekah itu bisa menghalau bala. Ya, bisa menghalau bala. Banyak sejarah-sejarah ketika seorang bersedekah maka dihalau oleh Allah bala dari dirinya. Harusnya dia kena bala, tetapi karena dia orang yang dermawan, maka Allah percikan, ya, bala itu ke tempat yang lain. Allah pindahkan. Dan Nabi SAW menjamin, mana qasad malin min sadaqah bal yazdad 3 kali. Harta yang disedekahkan tidak pernah akan berkurang, pasti bertambah. Pasti. Situ sudah pasti. Minimal bertambahnya di akhirat. Tapi salah seorang guru kita gak setuju model sedekah salah satu ustaz besar. Saya tak sebut nama lah. Ya. Yang sedekah itu menjanjikan balasan dunia. Kalau guru saya mengatakan, ya, sedekah itu ikhlas karena Allah, balasannya di akhirat, itu yang benar. Jangan dipancing harus ada balasan dunia. Kalau harus ada balasan dunia, kalau Allah gak kabulkan nanti gak mau sedekah dia mengutuk Allah. Itu kan bahaya. Makanya dalam Al-Quran itu kan disebut Allah, ya, wala tamnun tastaksir. Jangan kamu memberi dengan berharap untuk diberi lebih banyak. Kita bersedekah, tapi kita berharap supaya disedekahin orang lebih banyak. Ini gak boleh, melanggar adab. Begitu kita bersedekah, anggap itu harta kita simpanan, dan akan dilipat gandakan Allah. Allah sudah jamin itu dalam Quran.
Ya. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa qaradullaha qadan hasana yudha'af lahum. Orang-orang yang membenarkan yang benar ya, membenarkan janji-janji Allah, baik laki-laki perempuan, dan memberi pinjaman kepada Allah, bersedekah dengan pinjaman yang baik, pasti kami lipat gandakan bagi mereka balasannya. Walahum ajrun karim, bagi mereka balasan yang mulia. Bahkan nanti di surga, kata Nabi, ada sebuah surga yang dia transparan, orang-orang dari luar bisa melihat isi surga itu. Itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang dermawan. Kenapa? Ya mungkin orang dermawan itu semua orang melihat dia baik, zahir batinnya baik, zahirnya baik, batinnya baik. Jadi surganya transparan, kelihatan semua isinya kebaikannya. Kalau saya memahaminya begitu, Pak. Nah, ini luar biasa, ini berbeda dengan surga orang biasa. Ya. Bahkan sedekah ini juga bisa menghilangkan azab kubur, kata Nabi dalam hadis lain. Dan sedekah ini juga menjadi naungan kita nanti di akhirat, membela kita. Itulah yang menaung kita di saat orang-orang disiksa, di saat orang-orang berjalan di bawah terik matahari, dan kita dinaungi oleh amalan kita, amalan sedekah. Ya. Maka dari itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi bulan puasa ini, mari sama-sama sedekah semaksimal mungkin, khususnya kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya, orang-orang yang kurang beruntung lah dalam sisi rezeki. Kalau tak mampu kita bersedekah dengan harta, minimal bersedekah dengan berkata baik, bersedekah dengan senyum, ketemu orang senyum, nggak usah merongos, nggak usah masam mukanya, karena tabassum muka li akhika sedekah. Tabassum itu juga sedekah, berkata baik kepada saudara kita juga sedekah. Ya kalau nggak mampu bersedekah harta, banyak cara bersedekah, dan ini bahagian dari yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Karena itulah disebut kalau dalam ayat tadi, ya muhsinun, sedekah itu adalah salah satu ciri tertinggi orang yang berbuat baik. Karena orang yang berbuat baik ini sebenarnya melakukan sedekah, memberi nasihat yang baik sedekah, termasuk senyum kita pun sedekah, berkata baik pun sedekah. Dan sedekah yang paling abdul itu adalah wa ampik, berimpak di jalan Allah. Sedekah yang sunnah, ya, dan ada yang namanya sedekah wajib yang disebut dengan zakat. Zakat, terutama zakat fitrah yang sebentar lagi kita tunaikan, ini harus kita tunaikan Bapak Ibu. Kalau bisa zakat fitrah itu jangan pas-pas banget gitu, dilebihkan. Itu sunnahnya dilebihkan. Ukuran minimalnya 2,5 kilogram. Kita buat 3 kilo aja. Saya tidak pernah zakatnya 2,5. Biasanya saya buat 3 kilo aja. Dan beras yang paling mahal. Kenapa? Karena guru-guru saya dulu sejak kecil banyak yang mengajarkan zakat itu adalah pembersih, seperti ibarat kita bayar sewa badan, sewa tangan gitu kan. Sewa tangan ini berapa? Dalam setahun. Sewa mata berapa? Sewa ginjal kita berapa? Sewa jantung kita berapa? Udah disehatkan Allah, disuruh dijakati jasad ini. Jasad ini harus dijakati dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu cenderung kepada zakat jasad. Jasad diri kita, menjakati diri kita, ya fitrah kita, zakat untuk diri kita. Maka ketika kita berzakat disebutkan diri kita, nama kita, ya, nama jasmani kita disebutkan. Nah, itulah zakat diri. Ya, bayangkan kalau kita lampu saja setiap hari, setiap bulan berapa kita bayar PLN? Kadang 1 juta, kadang lebih, kadang 7,5, tergantung kan. Ini setahun sekali. Sewa jantung, sewa bola mata, retina mata, sewa tangan, sewa kaki, disehatkan Allah semua. Disuruh menjakati, bayar sewanya. Kalau bahasa saya, bayar sewanya setahun sekali 30.000. Katakanlah 3 kilogram, sekilogram 15.000, 45.000, buat 20.000, 60.000 cuma setahun. Gak mau bayar. Ini kalau ada orang gak mau bayar zakat fitrah ini udah kelampauan banget Pak. Kurang ajarnya sama Allah Ta'ala. Kenapa? Ya begitu. Karena zakat fitrah itu adalah seperti sewa badan kita. Begitulah diajarkan guru-guru kita. Karena fitrah itu bahagian dari diri kita manusia. Mudah-mudahan penjelasan yang sekelumit ini bisa memberikan kemantapan bagi hati kita.
untuk menjadi orang dermawan dan mengeluarkan zakat, terutama zakat fitrah. Semoga Allah menuntun hati kita, membimbing kita dan memberikan kita istiqomah dalam kebenaran, keimanan, ketakwaan sampai akhir dari kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.